Putri bawain sarapan, Nek. Putri. Nek, Putri bawain makanan kesukaan Nenek loh, Nek. Banyak sekali, cu. Biarin, yang penting Nenek tuh mau banyak makan. Dari kemarin lo Nenek nggak banyak makan kan. Kalau Nenek nggak makan, nanti obatnya nggak bisa masuk loh, Nek. Kalau perutnya masih kosong. Nanti aja ya, cu. Nggak boleh nanti-nanti, Nek. Sekarang Nenek harus makan sedikit. Kamu sekarang cerewet sekali ya, cu. Putri cerewet karena Putri itu sayang sama Nenek. Iya. Nenek bakal makan sekarang. Gitu dong, Nek. Nenek! Nenek kenapa, Nek? Kepala Nenek pusing sekali, cu. Aduh. Ya ampun, Nenek jangan pingsan, Nek. Papa, Mama, tolong. Nenek kenapa-napa. Ada apa, Nak? Ibu, ada apa ini, Nak? Nenek tiba-tiba lemas. Tadi Nenek mau berdiri terus tiba-tiba mau jatuh. Ibu bisa dengar Isabel kan, Bu? Bisa. Ibu cuman sedikit pusing. Bodyguard! Siap, Tuan. Panggil dokter keluarga sekarang juga. Suruh dia datang secepatnya. Siap, Tuan. Ibu berbaring dulu pelan-pelan ya, Bu. Kondisi Nenek kok makin melemah, Pak. Bukannya Nenek udah mulai pengobatan ya, Pak? Papa juga belum tahu, Nak. Nanti kita tanya sama dokter. Permisi. Dok, cepat periksa ibu saya. Baik, Pak Raja. Semuanya mundur dulu sedikit ya. Dokter, tolongin Nenek saya, dokter. Tenang dulu ya, Non Putri. Saya akan periksa kondisi Bu Dewi. Bu Dewi, akhir-akhir ini Ibu sering merasakan sesak dan pusing? Iya, Dok. Badan saya juga lebih cepat lelah. Nafsu makannya bagaimana? Berkurang, Dok. Nenek juga sering bilang belum lapar. Dokter kenapa diam, Dok? Kondisi Nenek nggak kenapa-napa kan, Dok? Tekanan darahnya Bu Dewi itu rendah. Dan kondisi tubuhnya juga semakin melemah. Apa ini karena penyakit kankernya, Dok? Besar kemungkinan iya. Tapi ibu saya sudah menjalani pengobatan, Dok. Pengobatannya tetap membantu untuk memperlambat perkembangan penyakitnya. Tetapi sejauh ini tubuh Bu Dewi belum menunjukkan perkembangan yang kita harapkan. Maksud dokter, pengobatannya gagal? Saya bukan bilang gagal, tapi tubuh Bu Dewi membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Jadi, kanker saya semakin parah ya, Dok? Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, sel kanker ibu itu memang sudah menyebar. Dan sejauh ini, tubuh Bu Dewi masih belum bisa menerima pengobatan yang lebih berat. Terus kita harus bagaimana, Dok? Kita harus mencari metode pengobatan lain yang sesuai dengan tubuh Bu Dewi. Cari, Dok. Cari pengobatan apapun. Putri mau Nenek sembuh, Dok. Masalah biaya tidak perlu dipikirkan. Saya akan bayar berapapun itu. Saya mengerti, Pak Raja. Tapi ini bukan soal biaya. Terus soal apa, dokter? Kita harus menemukan dokter yang berpengalaman, yang pernah menangani kondisi pasien seperti Bu Dewi. Dokter seperti itu ada. Saya baru saja melakukan riset untuk mencari dokter yang seperti itu kemarin. Dan jawabannya ada. Siapa dokternya? Di mana dia sekarang? Mereka adalah sepasang dokter spesialis kanker dari Kanada. Mereka sudah pernah menangani pasien yang kondisinya mirip seperti Ibu Dewi. Dari Kanada? Iya, mereka mengembangkan metode pengobatan yang berbeda dari pengobatan biasanya. Metode itu bisa menyembuhkan Nenek. Saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan, Non Putri. Tapi dari beberapa hasil pengobatan mereka, kondisi pasien itu membaik dan penyebaran penyakitnya bisa ditekan. Berarti ibu saya masih punya kesempatan. Masih, tapi kita harus bergerak cepat. Kita harus hubungi mereka sekarang, Pak. Pasti mah, dokter punya kontak mereka. Saya akan mencoba untuk menghubungi pihak rumah sakit tempat mereka bekerja. Mencoba? Jangan hanya mencoba, Dok. Saya mau mereka datang ke sini. Pak Raja, mereka adalah sepasang dokter yang sangat sibuk. Biasanya jadwal mereka sudah penuh selama berbulan-bulan. Saya bisa kosongkan jadwal mereka. Papa,
Papa nggak bisa sembarangan mengosongkan jadwal seseorang, Pak. Tapi ini menyangkut nyawa ibu, Ma. Oh ya, Pak Raja. Saya mendapatkan informasi kemarin kalau kedua dokter tersebut akan datang ke negara ini untuk melakukan konferensi kesehatan internasional. Serius, Dok? Iya, kalau kita mengirimkan hasil pemeriksaan Bu Dewi secepatnya ke mereka, siapa tahu mereka mau memeriksa Bu Dewi selama mereka berada di sini. Kirim semuanya sekarang juga. Baik, Pak Raja. Saya akan menghubungi rumah sakitnya. Tolong ya, Dok. Bilang sama mereka, Putri mau mereka bisa memeriksa nenek. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Makasih ya, Dok. Sekarang Bu Dewi harus banyak istirahat dulu ya. Jangan sampai terlambat makan dan minum obat. Baik, Dok. Kalau kembali merasa sesak dan pusingnya semakin berat, langsung hubungi saya. Baik, dokter. Kalau begitu, segera saya akan langsung mengurus data pemeriksaan Bu Dewi. Saya permisi dulu ya. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Nenek dengar kan, Nek? Nenek masih punya kesempatan buat sembuh. Iya, Cu. Jadi nenek nggak boleh nyerah ya, Nek? Nenek nggak bakal menyerah, Cu. Janji? Janji. Papa akan melakukan apapun supaya dokter dari Kanada itu mau menangani ibu. Iya, kita akan berusaha bersama-sama. Terima kasih ya. Karena kalian masih mau berjuang buat ibu. Nenek ngomong apa sih, Nek? Nenek itu keluarga Putri. Kita pasti bakal berjuang supaya nenek bisa sembuh. Ini kenapa belum ada kabar juga sih? Pak, baru beberapa jam loh, Pak. Tapi Papa nggak bisa, Ma, nunggu dengan tenang. Duduk dulu, Pak. Dari tadi Papa jalan-jalan terus loh. Papa takut mereka menolak memeriksa ibu. Kita berdoa aja ya. Semoga mereka bersedia. Pa, Ma, Putri, nenek gimana, Nak? Nenek lagi tidur. Tadi nenek udah makan sedikit dan minum obat. Bagus deh. Dokter dari Kanadanya itu udah ngasih kabar belum, Pa? Belum, Nak. Jangan-jangan mereka nggak mau menangani nenek. Jangan berpikir yang buruk dulu, Nak. Putri takut kita terlambat, Ma. Kita nggak akan terlambat. Kita sudah mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan nenek. Kalau mereka masih belum menjawab, Papa akan berangkat langsung ke Kanada. Terus konferensi mereka di sini gimana, Pa? Papa bakal suruh mereka balik dulu ke Kanada supaya mereka bisa ketemu sama Papa. Papa, buat apa mereka balik ke Kanada kalau mereka bakal datang ke sini? Ya juga ya. Papa terlalu panik sih. Papa takut kehilangan nenek kamu, Nak. Putri juga takut, Pa. Makanya sekarang kita harus tetap tenang supaya nenek nggak kepikiran. Permisi, Pak Raja. Bu Isabel. Ada apa, asisten? Dokter dari Kanada yang ngasih kabar. Benar, Non. Terus gimana, asisten? Pihak rumah sakit mereka sudah menerima seluruh hasil pemeriksaan Nyonya Besar. Mereka bersedia menangani ibu saya. Kedua dokter tersebut sedang memeriksa hasil pemeriksaan tersebut terlebih dahulu, Pak Raja. Jadi, belum tentu mau. Tapi ada kabar baiknya, Pak Raja. Kabar baik apa? Mereka memang akan datang ke negara ini besok pagi untuk menghadiri konferensi kesehatan internasional. Terus? Dan mereka bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa kesehatan Nyonya Besar secara langsung. Mereka benar-benar bersedia. Benar, Bu Isabel. Syukurlah. Ya ampun, akhirnya nenek punya harapan lagi. Mereka bakal periksa nenek di mana, asisten? Pihak rumah sakit mereka menyarankan untuk melakukan pemeriksaannya di rumah sakit utama kota Jakawarna. Kenapa harus di rumah sakit? Suruh mereka datang ke sini aja. Tapi peralatan yang dibutuhkan itu lebih lengkap di rumah sakit, Pak Raja. Kalau begitu pindahkan seluruh peralatan rumah sakitnya ke sini. Papa nggak mau ibu kelelahan karena dibawa keluar rumah, Ma. Tapi mindahin satu rumah sakit ke rumah kita, itu juga nggak mungkin, Pa. Mungkin aja. Rumah kita kan besar, Ma. Pa, nenek bisa naik ambulans kok. Ambulans biasa? Iya. Nggak boleh. Papa akan siapkan ambulans paling canggih di dunia ini. Ambulans canggih itu kayak gimana sih, Pa? Ada rumah sakit di dalam ambulansnya. Nggak mungkin ada, Pa, yang kayak gitu. Kalau belum ada, Papa bakal buatin sekarang. Asisten, tolong buatkan ambulans seperti itu.
Udah asisten, jangan didengerin ya omongan suami saya. Nanti kita bakal ke rumah sakit yang ditentukan oleh mereka. Dan kita pakai mobil biasa aja ke sana. Bener itu kata mama. Yang penting nenek bisa sampai rumah sakit dengan aman. Gak perlu berlebihan kayak papa. Ini bukan berlebihan nak. Ini namanya memberikan yang terbaik buat nenek kamu. Iya, memberikan yang terbaik. Tapi yang bener aja dong pak. Jangan aneh-aneh loh mintanya. Ya deh. Asisten, kedua dokternya itu datang dari Kanada kan? Beneran Putri, mereka adalah sepasang suami istri dan mereka adalah dokter spesialis kanker. Hebat sekali suami istri sama-sama menjadi dokter. Semoga mereka benar-benar bisa membantu ibu. Berdasarkan dari informasi rumah sakit mereka adalah dokter yang sangat berpengalaman Pak Raja. Putri jadi semakin yakin nenek bisa sembuh. Tapi kita jangan berharap terlalu tinggi dulu nak. Kita harus lihat hasil pemeriksaannya besok. Iya mah, tapi setidaknya kita masih punya harapan. Tuhan, Putri nggak minta apa-apa lagi. Putri cuma mau nenek sembuh. Semoga dokter yang datang besok benar-benar bisa menyelamatkan nenek. Akhirnya kita bisa santai juga ya, nggak perlu mikirin sekolah. Iya, seneng banget deh. Akhirnya kita bisa kumpul bareng. Iya, aku juga senang banget kita bisa kumpul hari ini. Aurora, kamu kenapa sih Aurora? Kamu masih mikirin kejadian kemarin? Pastilah, siapa sih yang gak gedek pacarnya itu diambil sama anak pick me kayak Putri? Ya ampun, kasihan banget ya kamu Aurora. Aku gak apa-apa kok. Udah Aurora, hari ini kita seneng-seneng aja dulu. Iya, kamu gak usah mikirin King sama Putri dulu hari ini Aurora. Iya. Mama? Tumben Mama nelfon aku. Mama kangen sama aku. Mama mau nelfon? Angkat dong kalau kayak gitu Aurora. Iya. Halo Ma. Halo Aurora. Mama tumben nelfon Aurora. Mama kangen ya sama Aurora. Mama cuma mau ngasih tahu Aurora, besok pagi Mama bakal sampai di kota Jakawarna. Mama sama Papa mau kesini. Mama sama Papa kesini karena kangen sama Aurora ya? Enggak Aurora, kita bakal menghadiri konferensi internasional. Oh, kerjaan. Papa kamu juga diminta untuk memeriksa seorang pasien selama berada di sana. Pasien lagi? Iya, kondisinya cukup serius. Jadi Mama sama Papa datang bukan karena Aurora? Aurora, Mama sama Papa pasti bakal menemui kamu kalau kita punya waktu. Kalau ada waktu? Jadwal kami itu sangat padat, nak. Terus besok kita bisa makan siang bareng? Mama belum bisa janji. Makan malam? Kita lihat jadwal dulu ya, nak. Aurora? Papa? Bagaimana sekolah kamu, nak? Baik, Pak. Ada ujian? Ada ujian biologi. Nilainya? Nilainya bagus kok. Bagus itu berapa, Aurora? 92. 92? Kenapa bukan 100, Aurora? Kamu itu anak dari 2 orang dokter paling hebat. Seharusnya pelajaran biologi bukan hal susah bagi kamu. Tapi nilainya Aurora termasuk tinggi kok, Pak. Termasuk tinggi bukan berarti paling tinggi, Aurora. Aurora, asal kamu tahu ya, rekan Mama yang punya anak seumuran kamu, itu anaknya udah menang di Olimpiade Internasional. Kamu juga harus bisa seperti itu ya, Aurora. Tapi Aurora baru loh masuk ke sekolah ini. Aurora masih menyesuaikan diri. Jangan jadikan keadaan sebagai alasan. Ingat ya Aurora, kamu juga harus fokus belajar. Jangan hanya fokus pada penampilan dan pergaulan sekolah kamu saja. Aurora udah berusaha kok, Pak. Ma, Aurora pasti bisa ngasih yang terbaik. Usaha kamu artinya masih kurang kalau hasilnya belum sempurna. Mama sama Papa itu bekerja keras supaya kamu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, nak. Jadi, tolong jangan mengecewakan kami. Iya, Pak. Oh iya, Mama juga sudah mengirimkan tas baru ya buat kamu. Aurora nggak butuh tas baru, Mah. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu perlu tas baru? Iya.
Aurora lebih pengen Papa sama Mama punya waktu buat Aurora. Aurora, tolong mengerti ya Aurora. Papa sama Mama itu sedang bekerja. Jangan membuat kami merasa bersalah hanya karena kami tidak bisa menemani kamu. Aurora itu cuma pengen ngobrol sama Papa dan Mama. Kita bisa ngobrol nanti ya setelah konferensinya selesai. Papa selalu bilang nanti loh, Pak. Aurora, Papa harus kembali rapat. Mama juga harus mempelajari data pasien. Iya, Pak. Mah, oh ya, besok aku jemput Papa Mama di bandara ya. Nggak usah, Aurora. Kami bakal langsung menuju rumah sakit. Lebih baik kamu belajar yang rajin ya, Aurora. Papa mau nilai kamu lebih baik semester depan. Iya, Pak. Aurora, Mama ada telepon penting. Mama matiin ya. Aurora, kamu nggak apa-apa, Aurora? Aku nggak apa-apa kok. Tapi tadi orang tua kamu, mereka cuma sibuk aja. Mereka agak keras ya sama kamu, Aurora. Mereka kayak gitu biar aku itu jadi orang yang hebat. Tapi nilai 92 itu udah bagus banget loh. Mama sama papa aku itu orang yang pintar banget. Jadi bagi mereka itu belum cukup. Mereka emang sering ya ngebandingin kamu sama orang lain. Aurora, dari dulu emang mereka kayak gitu. Pasti berat ya. Enggak, aku udah biasa kok. Kamu gak harus selalu kelihatan kuat di depan kita, Aurora. Aku bilang aku gak apa-apa. Maaf. Gak apa-apa. Mama sama papa aku itu orang yang hebat. Mereka selalu jadi yang terbaik di kerjaan mereka. Terus, jadi mereka juga mau aku jadi yang terbaik dari segala hal. Tapi manusia itu gak mungkin selalu sempurna, Aurora. Aku harus sempurna. Kenapa harus? Karena kalau aku biasa aja, gak bakal ada orang yang memperhatikan aku. Aurora. Dari dulu, aku selalu berusaha menjadi yang paling pintar, paling cantik, dan paling dikenal. Tapi kenapa mama sama papa tetap gak pernah punya waktu buat aku? Selamat kepada Aurora Kalista yang berhasil mendapatkan juara 2 dalam perlombaan hari ini. Baik, kepada orang tua dari Aurora Kalista, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama Aurora. Mama, Aurora juara 2, Mah. Bagus, Nak. Mama sama Papa kok nggak datang? Mama kan udah bilang, Aurora, hari ini Mama ada operasi, Nak. Tapi tadi Mama janji kan mau datang. Pasien Mama itu lebih membutuhkan Mama hari ini, Aurora. Oh iya, kamu bilang juara 2? Iya, Mah. Kenapa bukan juara 1, Aurora? Aurora udah berusaha, Mah. Lain kali harus lebih baik lagi, Aurora. Anak Mama harus jadi yang paling hebat. Iya, Ma. Nanti Mama belikan hadiah ya buat kamu, Aurora. Aurora nggak mau hadiah. Aurora mau Mama kesini. Mama harus kembali bekerja sekarang. Sampai nanti ya, Aurora. Tapi, Ma. Nona Aurora, kuenya sudah siap. Mama sama Papa kapan pulang? Sepertinya Tuan dan Nyonya tidak bisa pulang, Nona. Tapi hari ini Aurora ulang tahun. Tadi Nyonya sudah mengirimkan banyak hadiah loh buat Nona Aurora. Aurora nggak mau hadiah. Lalu Nona mau apa, Nona? Aurora itu maunya Mama sama Papa. Mama, Papa. Mama, Papa. Aurora, selamat ulang tahun ya, Aurora. Selamat ulang tahun, Aurora. Mama sama Papa pulang sekarang, kan? Papa masih ada pasien, Aurora. Tapi Aurora udah nunggu dari tadi. Kamu tiup lilin aja dulu sama Mbak ya. Sendirian. Kamu kan sudah besar, Aurora. Oh iya, Papa lihat hasil rapot kamu. Nilai Aurora bagus kan, Pak?
Nilai matematika kamu 98 ya? Iya, Pak. 2 poinnya hilang kemana? Lain kali kamu harus lebih teliti ya, Aurora. Ana dari keluarga kita, keluarga dokter paling hebat, tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Iya, Pak. Anak teman mama ya, bisa mendapatkan nilai 100 loh di semua pelajaran. Tapi Aurora udah belajar setiap hari. Berarti kamu harus belajar lebih keras lagi. Papa harus pergi sekarang. Selamat ulang tahun ya, Aurora. Nikmati hadiahnya ya, nak. Kalau Aurora jadi juara 1, Mama sama Papa pasti bakal bangga. Kalau Aurora lebih pintar, lebih cantik, dan lebih hebat dari semua orang, mereka pasti bakal punya waktu juga buat Aurora. Aku harus jadi yang paling cantik. Aku harus jadi yang paling hebat. Semua orang harus tahu aku. Karena aku Aurora Kalista. Perempuan yang auranya paling bersinar di dunia ini. Aurora. Kamu ngelamun dari tadi. Aku cuma lagi mikirin sesuatu. Soal orang tua kamu. Enggak. Terus soal apa? Aku cuma semakin yakin kalau aku gak boleh kalah dari siapapun. Maksud kamu, aku harus jadi perempuan yang paling cantik, yang paling hebat, dan yang paling penting, yang paling diperhatikan. Tapi kamu gak perlu, Aura, maksain diri kayak gitu. Aku perlu. Selama aku jadi orang yang paling bersinar, gak bakal ada orang yang bisa mengabaikan aku. Termasuk King. Tapi King sekarang lebih milih Putri. Makanya aku harus buat King itu sadar kalau dia udah salah milih perempuan. Terus kamu mau ngapain? Aku belum tahu. Tapi aku gak bakal biarin Putri mengambil perhatian yang seharusnya jadi milik aku. Akhirnya aku bisa ketemu sama Mama dan Papa. Mereka pasti kaget banget ngelihat aku ngejemput mereka di sini. Penumpangnya udah pada keluar. Mana ya Mama sama Papa? Itu dia mereka. Mama, Papa, Mama. Aurora jangan sekarang ya, Mama lagi baca data pasien. Maaf, Ma. Papa. Sebentar, Nak. Untuk hasil pemeriksaan akhirnya sudah dikirim semua. Sudah, Dok. Pihak keluarga pasien juga sudah menunggu di rumah sakit. Baik, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Papa. Aurora, kamu kenapa datang sini, Nak? Bukannya Mama kemarin sudah bilang ya biar kamu nggak datang sini buat jemput? Aurora kangen sama Mama Papa. Oh, asisten, nanti kamu periksa berkas ini ya, asisten. Baik, Dok. Oh iya, Aurora bawain bunga loh buat Mama sama Papa. Nih, bawain Mama banyak, Aurora. Kasih ke supir aja ya, Mama nggak bisa bawa. Iya, Ma. Kamu ngapain sih, Nak, beli-beli bunga kayak gitu? Kalau memang ada waktu lebih baik kamu belajar ya daripada beli kayak gitu. Benar itu kata Papa, Nak. Maaf, Ma. Pa. Oh ya, habis ini Mama sama Papa mau kemana? Mama sama Papa mau istirahat dulu di rumah. Kami nggak bakal istirahat dulu, Nak. Kita bakal langsung ke rumah sakit. Aurora boleh ikut. Rumah sakit itu bukan tempat jalan-jalan, Aurora. Nanti kamu malah mengganggu jalannya pemeriksaan. Aurora nggak bakal kemana-mana. Aurora cuma pengen nemenin Mama sama Papa aja. Aurora janji bakal diem aja. Aurora, jangan buat semuanya jadi lebih rumit. Dok, mobilnya sudah siap. Baik, kalau begitu ayo kita berangkat.
Kenapa lagi, Nak? Malam ini Papa sama Mama pulang ke rumah kan? Belum tahu, Aurora. Mungkin kita bakal menginap di rumah sakit. Mah, ayo kita berangkat. Waktunya sudah mepet. Ayo, Pak. Aurora, kamu hati-hati ya pulangnya. Ayo, Pak. Dana. Kenapa sih? Aku nggak pernah diperhatiin sama Papa Mama. Kenapa sih? Orang lain lebih penting daripada aku. Aku capek ditinggal terus sama mereka. Mungkin aku memang harus menjadi yang paling hebat, paling cantik, dan paling pintar. Supaya aku diperhatikan sama mereka. Nenek tenang aja ya, Nek. Dokternya sebentar lagi bakal datang. Iya, cu. Semua hasil pemeriksaan ibu sudah diberikan kepada mereka. Semoga mereka benar-benar bisa membantu ibu. Mereka pasti bisa, Mah. Ini mereka. Dokter, selamat siang. Maaf ya membuat kalian menunggu. Gak apa-apa, Dok. Yang penting sekarang dokter sudah datang. Terima kasih ya, Dok. Karena sudah bersedia untuk memeriksa ibu kami. Kami sudah mempelajari hasil pemeriksaannya selama perjalanan tadi. Terus gimana, Dok? Nenek Putri masih bisa diobatin kan? Kami harus melakukan beberapa pemeriksaan tambahan terlebih dahulu. Tapi masih ada harapan kan, Dok? Berdasarkan data yang kami lihat, masih ada kemungkinan nenek kamu kondisinya bisa jauh lebih baik. Serius, Dok? Tapi metode pengobatannya itu tidak ringan. Kami harus memastikan tubuh Bu Dewi apakah cukup kuat untuk menerima pengobatan ini. Kalau memang masih ada kesempatan, saya mau mencoba, Dok. Baik, besok pagi kami akan melakukan pemeriksaan lengkap. Setelah hasilnya keluar, kami baru bisa menentukan apakah kita bisa melanjutkan metode pengobatan ini. Makasih banyak ya, Dok. Kami belum melakukan apa-apa, tapi dokter udah datang dan mau memeriksa nenek. Itu aja Putri udah seneng banget. Putri bakal nurutin semua yang dokter bilang. Yang penting nenek bisa sembuh. Kamu sangat menyayangi nenek kamu itu ya? Sayang banget, Dok. Dulu waktu Putri masih kecil, nenek yang selalu jagain Putri. Putri. Jadi sekarang, giliran Putri yang menjaga nenek. Baik, untuk sekarang kami akan memeriksa Bu Dewi terlebih dahulu. Iya, Dok. Bagaimana kondisi ibu saya, Dok? Kondisi Ibu Dewi memang cukup lemah. Tapi kami masih belum menemukan alasan untuk menghentikan rencana pengobatannya. Berarti nenek bisa menjalani pengobatan itu, Dok? Kalau hasil pemeriksaan besok memenuhi syarat, pengobatannya bisa kita mulai. Ya ampun, syukurlah. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Karena sudah memberikan saya harapan lagi. Ibu tidak perlu berterima kasih. Ini memang pekerjaan kami. Nenek dengar kan, Nek? Nenek harus makin semangat, Nek. Iya, cu. Nenek akan semangat, cu. Bu, Putri sekarang masih sekolah? Masih, Dok. Dia masih SMA. Tapi dari cara bicaranya, dia terlihat cukup dewasa ya. Putri dari kecil memang sudah melewati banyak hal. Anak saya bukan cuma dewasa, Dok. Dia juga pintar. Papa, memang benar kan, Nak? Pintar? Iya, Dok. Putri itu selalu masuk ranking umum di sekolahnya. Dia juga sering ikut parade dan kegiatan di sekolahnya. Papa sama Mama jangan terlalu berlebihan dong. Papa cuma ngejelasin kenyataannya, Nak. Walaupun Putri kegiatannya banyak, dia masih bisa meluangkan waktu untuk neneknya. Jarang loh, ada anak seusia Putri yang bisa membagi waktunya seperti itu. Prestasi yang baik juga harus diikuti.
dengan kepedulian terhadap keluarga. Benar, Putri nggak sehebat itu kok, Dok. Kamu nggak perlu merendah. Anak yang pintar dan peduli seperti kamu pantas dijadikan contoh. Anak saya sepertinya seumuran sama kamu, Putri. Dan kebetulan juga dia bersekolah di kota Jakawarna ini. Wah, kebetulan sekali ya. Gimana kalau kita pertemukan anak kita dengan Putri? Boleh itu, Pak. Putri, kamu mau kan bertemu dengan anak kami? Boleh, Dok. Telepon anak kita sekarang. Iya, saya telepon dia dulu ya. Wah, Putri, kamu bakal punya teman baru di sini. Iya, siapa ya dia? Mah? Halo, Mah. Aurora, kamu ada di mana sekarang? Aurora lagi pulang. Kenapa, Mah? Sekarang kamu datang ya ke rumah sakit utama kota Jakawarna. Ke rumah sakit? Iya. Mama sama Papa mau ketemu sama Aurora. Sudah, Aurora. Pokoknya kamu datang ke sini saja ya. Mama tunggu sekarang. Dah. Mama. Temen banget Mama sama Papa pengen ketemuan sama aku. Jangan-jangan aku mau diajak makan bareng hari ini. Akhirnya. Dimana ini Aurora? Lama sekali dia datangnya. Mama, akhirnya kamu datang juga, Aurora. Iya, Mah. Aurora langsung sini setelah Mama nelpon. Bagus. Jadi kita mau ngapain, Mah? Kita mau makan bersama. Masuk dulu ya, Aurora. Mama mau kenalin kamu sama seseorang. Siapa, Mah? Kamu akan tahu setelah masuk, Aurora. Ayo. Mama mau kenalin aku sama siapa sih? Permisi. Dokter, maaf lama menunggu. Ini anak saya sudah datang. Ayo masuk. Wah, Putri, ini teman baru kamu, Nak. Hai calon sultan, gimana videonya? Seru nggak? Kalau seru, jangan lupa buat bantu dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe sekarang juga. Oh ya calon sultan, jangan lupa buat mampir ke channel keduaku Rizky Film ya. Di sana juga banyak banget drama yang gak kalah seru. Bedanya, setiap videonya itu punya cerita yang berbeda-beda dan langsung tamat dalam satu video. Jadi, kalian bisa menikmati ceritanya dari awal sampai akhir tanpa harus nunggu episode berikutnya. Jadi jangan lupa ya buat subscribe channel keduaku Rizky Film sekarang juga, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang pastinya seru dan penuh kejutan. Terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu setia dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah calon sultan.